Salam. Semoga damai sejahtera Tuhan dan berkat-Nya senantiasa Dia berikan bagi kita semuanya. Renungan hari ini didasarkan dari kitab Yeremia pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Begini firman Tuhan. Pelajaran dari buli-buli yang pecah. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinon yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain, yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, dan oleh nenek moyang mereka, dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merenungkan, jikalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik atau kejahatan, bagaimana respon dari orang lain yang tidak menyukai kejahatan itu. Apalagi kalau kejahatan, perbuatan yang salah yang kita buat itu dalam kategori kita sebut sudah keterlaluan sekali, pasti akan sangat dibenci. Sama dengan orang tua juga membenci anaknya jikalau anaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Inilah gambaran keseluruhan dari nas yang disampaikan oleh Yeremia untuk kita semua pada hari ini. Adalah cerita tentang raja-raja Yehuda, penduduk Yerusalem yang meninggalkan Tuhan Allah. Mereka memberikan tempat yang dulunya telah diberikan Tuhan untuk mereka, justru sebagai tempat untuk menyembah ilah lain, sebagai tempat pengorbanan, sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah yang tidak pernah mereka kenal. Bahkan mereka mengorbankan anak-anak mereka sendiri sebagai korban kepada Allah lain. Inilah yang memicu Tuhan Allah akan menghukum mereka, bahkan akan mendatangkan bencana atas tempat mereka. Allah ingin membangun kembali umat yang dikasihinya ini untuk menjadi umat yang sungguh-sungguh setia kepadanya. Oleh karena itu Yeremia diperintahkan Tuhan untuk membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Kemudian memecahkan buli-buli itu di hadapan orang yang ada di Ben Hinon sebagai pertanda bahwa mereka akan dihancurkan dan Allah akan membentuk komunitas umat itu menjadi umat
yang kembali kepada Allah. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Terkadang untuk mendapatkan sesuatu yang baik, ada hal-hal yang lama yang bisa dirubah, dipoles, atau diperbaiki. Tetapi ada kalanya bahwa sesuatu yang lama itu tidak dapat lagi dipergunakan. Tidak ada cara lain selain menghancurkannya, kemudian membuat sesuatu yang baru sehingga lebih baik dan lebih memberikan manfaat juga keselamatan kepada orang yang membuatnya. Demikian juga Allah. Jikalau kita sebagai umat-Nya menyakiti hatinya, meninggalkan Dia, membelakangi Dia, bahkan kejahatan kita di hadapan Dia terlalu, maka Allah dapat saja merubah kita, kemudian membawa satu perubahan yang sangat radikal dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan masyarakat. Dan dalam sejarah Israel sering ini terjadi. Perubahan yang radikal itu harus dengan cara meninggalkan orang-orang yang tidak dapat lagi diperbaiki kelakuan hidupnya. Tentu kita semua tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang tidak bisa diperbaiki kelakuan hidupnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita setia kepada Tuhan, tidak pernah meninggalkan Dia, bahkan jangan membuat kejahatan yang terlalu kepadanya. Karena kejahatan yang sedikit juga sudah menyakitkan hatinya, apalagi kita membuat kejahatan yang terlalu besar kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan sebelum Dia mungkin merobohkan kita dan mengganti kita dengan sesuatu yang baru. Tuhan dalam kasih-Nya selalu ingin agar kita semua selamat, dan Dia telah memberikan Yesus Kristus kepada kita agar kita ditebus dan agar kita selamat. Oleh karena itu, pergunakanlah kemerdekaan dan keselamatan kita dengan baik. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, biarlah Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, agar kami tidak menjadi umat yang kemudian meninggalkan Tuhan, apalagi menyembah ilah-ilah lain, dan juga kehidupan dunia ini. Ya Bapa, pelihara perjalanan kehidupan kami hari ini, beri kami kesehatan, kekuatan, sembuhkanlah mereka yang sakit, berkati setiap rumah tangga kami, berkati setiap usaha kami. Kami serahkan perjalanan langkah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam.